Oke, 105,3 Ersal FM masih bersama dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Pendidik Program Studi Pendidikan Matematika dari STK IPP Nganjuk dengan program mereka PHP2D, yakni merupakan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa. Ini merupakan salah satu program dari Kemendikbud ya. Iya, betul. Dan teman-teman ini menjadi salah satu yang berhasil ya, yang berhasil proposalnya disetujui dan didanai untuk programnya gitu ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin selama sudah berapa bulan nih jalannya? 4 bulan. Sudah 4 Dari bulan Juli, jalan. Agustus, September, Oktober. Juli, Agustus, September, Oktober, Oktober. dan nanti selesainya pada Insya Allah bulan Desember. Desember. Lah, Iya. selama 4 bulan itu ada kendala apa? Atau everything is okay, atau mungkin ada kerikil-kerikil kecil gitu? Banyak sekali ya kalau masalah kendala itu. Mulai dari pemilihan tempat untuk agrowisatanya itu sendiri. Itu harus dipikirkan aksesnya, Betul, harus akses dipikirkan jalannya. parkirnya gitu ya. Benar masuk sekali. Terus akhirnya bisa menentukan itu melalui perdebatan yang sengit ya. Ya sangat itu. Dari diskusi yang panjang, yang cukup panjang dengan pihak-pihak sana, dengan Bapak Lurah, dengan teman-teman tim, Dengan juga warga dosen juga ya. pendamping, dosen. Ya, Alhamdulillah. harus ketemu. Selain itu apa lagi? Pemilihan kebun durian yang berkualitas itu juga perlu observasi yang panjang sekali dari tim juga. Ini kebunnya nanti miliknya warga ya? Iya, milik warga. Jadi ada seperti kontrak untuk dipakai gitu atau hanya memang silakan dimanfaatkan gitu? Kalau sejauh ini sih silakan Oh, dimanfaatkan gitu. iya. Alhamdulillah. Jadi dapat Iya, dukungan juga dari masyarakat dan Oh, warga iya. setempat gitu ya? Iya mas, benar sekali. Terus ada lagi mungkin? Mungkin masalah PPKM. Oh Semenjak PPKM itu kan agak-agak kami- susah ya iya, jadi untuk dari ngurus sana, izin. koordinasi melalui online, Zoom meeting sama teman-teman. Begitu sih. Jadi vape-nya kurang Iya. terasa ya, vape-nya perdebatannya itu. Tapi saya ini ya sudah tidak sabar untuk menunggu bagaimana hasilnya. Boleh nggak Pak? Kira-kira pendanaan itu berapa sih? Atau murni dari dana desa, atau dari Kemendikbud, atau swadaya dari masyarakat? Kalau masalah dana itu untuk saat ini kami masih menggunakan pure itu dana dari Kemdikbud. Kemendikbud Iya ya? itu. Tapi saya udah alhamdulillah udah lega mas. Jadi kemarin waktu koordinasi terakhir itu kita kan sudah menyiapkan gazebo kayak gitu. Terus dari pihak desa mengatakan kalau ya nanti insya Allah semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kalau misal prospek kedepannya baik, nanti kita akan tambahkan gazebo, kita akan tambahkan hal-hal lain yang mungkin bisa untuk menunjang berkembangnya desa, wisata tersebut kayak gitu. Oh, jadi ada respon baik ya dari Alhamdulillah, ya, kepala benar. desanya. Jadi Iya. selama ini masih menggunakan dana dari Kemendikbud. iya. Ini kegiatan tadi disampaikan 4 bulan ya, sudah 4 bulan itu apa saja Alhamdulillah. sih yang dilakukan? Dari bulan Juli itu kita melakukan survei lokasi untuk pertama kali. Setelah itu ada beberapa sosialisasi yang kita sampaikan ke warga, antara lain sosialisasi potensi fisik, sosialisasi sosial budaya, agrowisata, dan juga pelatihan sambung pucuk. Nah, itu apa itu pelatihan sambung pucuk? Mungkin bisa disampaikan juga. Pelatihan sambung pucuk itu salah satu teknik untuk menanam bibit durian sehingga hasilnya nanti buahnya menjadi lebih baik daripada tanaman sebelumnya. Bisa jadi malah menghasilkan sebuah varian yang baru yang tentunya lebih berkualitas seperti itu. Ini jadi mendatangkan ahli dari pertanian Betul gitu ya. sekali. Benar Tadi sekali, Pak Mas. Juwadi dari Oh, P4S Baron. terus apa lagi selain itu? Untuk yang saat-saat ini kita lebih fokus ke pembangunan. Nah, jadi pembangunan Iya, dulu. Terus setelah pembangunan nanti Kami akan baru SDM-nya gitu Iya, ya. juga ada sosialisasi pengolahan makanan yang sebentar lagi insya Allah akan kita laksanakan. Bersama dengan siapa? Mungkin dari dinas kesehatan atau mungkin dari tenaga Mungkin khusus. UMKM atau dari pihak yang memang ahli dalam bidang durian olahannya gitu, Pak. Oke. Ini mungkin ada pembagian tugas. Ya. Betul Ya, sekali. apa saja sih tugasnya? Untuk bagian tugas sendiri kami membentuk 4 tim. 4 tim. Oh, 4 4 tim kelompok. apa saja ini? Jadi yang pertama itu ada tim budidaya, yang kedua ada tim pengelolaan, yang ketiga ada tim pemasaran, dan yang terakhir ada tim
pengolahan. Oke. Tim budidaya ini berapa orang sih dan kegiatannya apa saja dan apa yang telah dilakukan? Nah, Kalau dari tim budidaya itu dari mahasiswanya kami sendiri, tim anggota ini ada 2 orang, kemudian sekitar 5 warga dari warga Bareng, berarti sekitar 7 itu tim budidaya. jadi mereka itu bertugasnya untuk Untuk melakukan pembibitan buah durian dan juga melakukan klasifikasi, identifikasi tentang durian-durian. Jadi mana durian yang berkualitas grade A, grade B, grade C seperti itu. jadi ada macam-macam duriannya, Betul nanti sekali. dikasih nama gitu ya. Betul sekali. Ini yang A apa, harus nanti ketika apa menjadi agrowisata nanti kayak ada tulisannya gitu ya. Betul Ini. sekali. Terus ada lagi tuh ya pembudidayaan, terus tim apa lagi? Pengelolaan. Pengelolaan. Nah, mungkin bisa disampaikan tugasnya apa sih dari teman-teman tim pengelolaan ini? Kalau tim pengelolaan itu lebih ke pembangunannya sebenarnya. Ke pembangunan gimana sih konsep Pembangunan fisiknya ya. Iya, konsep nanti untuk wisatanya tuh bagaimana, akses jalannya bagaimana, nanti kayak bentuk wisatanya itu seperti apa. Jadi kayak seperti itu sih. Apakah nanti saya kan hanya tanya nih, Iya. bayang-bayangan saja apakah itu hanya gazebo kayak orang jual ataupun juga ada permainan atau ada gimana? Kebetulan kalau yang di Bumdes itu di sana itu sudah ada kayak gazebo-gazebo kecil, taman-taman kecil. Nah, nanti di sana itu kita juga menambahkan kayak kios kayak gitu, kios, lalu gazebo-gazebo juga, lalu nanti kayak ornamen-ornamen kecil yang bisa untuk menarik perhatian seperti wisata-wisata lainnya. Apakah ini menggait juga dengan arsitek atau hanya murni desain dari teman-teman sendiri, dari tim sendiri? Kalau tim desain itu sebenarnya desainnya kita dari mahasiswa dan warga, dan juga ada beberapa kita usulkan ke kayak tim desain. Tim desain itu kemarin kita kayak ada beberapa tukang taman gitu. Kita minta kayak saran gitu. Kalau seperti ini bagaimana? Dan itu sebenarnya desain itu sudah revisi beberapa kali dan itu juga sudah dilihat oleh Pak Lurah. Jadi Pak Lurah juga ikut ngerevisi. Jadi ini murni kegiatan dari teman-teman dan juga masyarakat ya. Iya, Tidak betul. ada. Kalau biasanya kan, seperti ini kita pasrah dengan arsiteknya. Oh ya ini gini ya. Ini Mas buat ini. Biasanya kan gitu. Iya, Jadi kita memang murni. Jadi memang teman-teman itu turun ke bawah untuk membuat desainnya, Iya, terus kita memanggil tukang itu kan ibaratnya beda lagi ya. Iya, kayak Kita sebagai koordinasi. mengarahkan ya. Iya. Selain itu juga ada pemasaran. Iya, tim pemasaran. Ini Saya- kayaknya ini Mbak Enggar ini Iya. ya. Pantes dari tim pemasaran ini ya. Paling jerawat. Saya termasuk salah satu dari tim pemasaran bersama satu teman saya yang hari ini nggak bisa hadir, dan ada 3 dari teman-teman dari Desa Bareng, karena memang yang dimasukkan tim pemasaran ini masih remaja, jadi saya panggilnya teman-teman, bukan bapak-bapak dan ibu-ibu kayak gitu. Jadi kalau tim pemasaran sendiri untuk saat ini kami biasalah kalau tim pemasaran kan masih kegiatannya ya membuat platform dari mungkin Instagram, Saya WA. belum lihat ini. Sudah ada sudah, Instagramnya. Mas. Nanti cek ini ya. Disebutin Mbak. Ya sekalian. Kampung Durian Bareng. Oh, Oke, ini. silakan di follow ya teman-teman. Ya sekalian ini saya juga mau lihat ini ya. iya. Saya penasaran juga dari apa yang tadi diceritakan. Oke silakan dilanjut Mbak Enggar. Jadi untuk selanjutnya ini kan alhamdulillah juga sudah musim durian. Jadi nanti kami menunggu dari tim budidaya untuk mengklasifikasi dari buah durian Bareng sendiri. Jadi untuk nanti ketika tim pemasaran melakukan kegiatan atau pemasaran, kita sudah memiliki standar harga untuk dari setiap olahan juga setiap kualitas dari durian tersebut, begitu Mas. Oke, jadi memang tugas pemasaran seperti itu ya. Iya. Misalkan saya sudah follow ini, saya sudah ketemu ini ya, Kampung Durian Bareng. Tapi sayang, postingnya baru 3 nih. Pemasarannya kurang ya. Hanya masih kan tahapnya Mas. Saya masih penasaran nih. Mungkin juga proses-prosesnya bisa disampaikan nih coming soon gitu ya. Desain-desainnya, bagus sekali ini ya.
gambar-gambarnya. Mungkin ada tim desainnya juga ya. Ada. Itu masuk tim pemasaran atau tim mana? Masuk tim pemasaran langsung, Mas. Jadi kita kolaborasi. Jadi nanti kan tim pemasaran sekalian memasarkan juga jadi desain kayak gitu. Jadi kita nggak ambil dari luar, maksudnya kita nggak membayar orang untuk melakukan desain pada kegiatan kami ini. Jadi kami murni dari kami sendiri kayak gitu. Iya, jadi memang berdayakan teman-teman semuanya, Iya, dari benar anggota, sekali. dari teman-teman yang ada di Desa Bareng. Bener, ya. Mas. Lah, ini kemungkinan ya, kita kan berangan-angan ketika kita membuat sebuah agrowisata, itu kan pasti kita berpikir tentang profit yang kita dapatkan. Lah, dari bayangan teman-teman itu gimana sih prospeknya? Kalau profit sendiri ya, Mas, biasanya kalau saya pribadi, kalau profit buat saya pribadi itu dapat senangnya dapat dan dapat manfaat juga. Maksudnya kalau bisa memberikan manfaat bagi desa Bareng gitu ya, orang lain gitu, itu pasti dapat senangnya. Itu profit untuk kita itu seperti itu. Nah, Dan nama kita dikenang ya. Nah, itu betul, salah satunya kayak saya ini yang itu profit yang sangat membanggakan dan bisa sampai nanti gitu. Kalau kita datang ke sana mungkin sampai nanti sampai anak sama kecil bawa anak gitu bawa ya. anak. Ini yang bangun ibunya loh. Gitu. Itu profit pribadi seperti itu sebenarnya. Apalagi sama cucunya ya. Ya, bayangannya sudah jauh ya. Mungkin ada lagi nih Mbak Mega. Kalau dari kami sendiri untuk profit secara individu, kami sebagai mahasiswa itu alhamdulillah dari kegiatan ini kami bisa mengkonversi nilai ke dalam mata kuliah. Ya, terus ada lagi nih Mbak Enggar. Apa sih? Saya pernah Kalau pemasaran pastinya juga hitung-hitungan gitu ya. Benar Nanti sekali. profitnya apa? Nanti saya dapat apa ini ya? Saya sudah susah payah ini 6 bulan ini ya. Untuk mengerjakan. Nanti untungnya enak orang sana aja. Gimana? ya enggak sih, Mas. Kalau Kalau gimana, itu kalau masalah di uang ya, ini di uang ya. Pasti kita dapat Iya. untuk keberlanjutan karena memang kita kan bekerja sama. Iya. Kita nggak jalan sendiri dan Desa Bareng juga nggak jalan sendiri. Kita berjalan sejajar, jadi bersamaan. Nanti kalau pasti adalah di akhir nanti, nggak tahu nanti berapa dan sampai kapan. Karena ini kan memang jangka panjang ya, Mas ya. Bukan hanya jangka pendek. Karena kami menyusun ini juga tidak tidak asal-asalan gitu. Kalau memang hanya dipakai untuk jangka pendek, nggak mungkin sejauh ini kita merencanakan seperti itu. Karena kan memang ada beberapa hal yang kalau kita lihat program ya, ini kan lihat beberapa program itu ketika programnya selesai ya sudah gitu lah. iya, Yang penting kita sudah dapat proposalnya, kita gini, yang penting kita mematuhi apa yang ada di protapnya. Sudah selesai sudah. Nah, ini teman-teman dari HMPS Pendidikan Matematika nantinya apa seperti itu? Apa tetap akan long life? Apa tetap akan merawatnya dan akan berkelanjutan terus? Oke, untuk itu Ini didengar orang banyak loh, jadi Iya. ada komitmennya. Janji gitu. ya Nah, jadi ini komitmennya lah. iya. Jadi awalnya kita ke sana itu Mbah Lurah Bareng sudah memberikan wejangan gitu, Mas. Iya. Kalau bisa, ya ini sebenarnya mohon maaf ya. Kalau bisa jangan seperti yang lain-lain. Maksudnya benar yang sampaikan Masnya tadi. Ketika sudah selesai, ya udah selesai, tidak ada keberlanjutan. Tapi insya Allah ini bicara ya. Jadi harus ditepati dari teman-teman semuanya juga. Kita merencanakan karena kita sudah ada tim dari udah ada anggota dari setiap tim. Insya Allah jadi kita koordinasi terus bersama mereka. Jadi bukan selalu kita yang kesana, Mas, tapi diibaratkan kita itu menanam pohon di sana dan kita bersama merawatnya. Ketika sudah tumbuh kan pasti juga yang terdekat yang akan lebih sering untuk merawat pohon tersebut kayak gitu. Jadi bisa dipastikan komitmen dari teman-teman akan terus berlanjut ketika Insya program Allah, ini insya Allah, selesai. ya. Dan salah satu caranya biar ini tetap berlanjut, menempatkan ya orang-orang asli sana sebagai sekali. pelaku juga. Iya. Betul. Kadang kan banyak sih, kita nggak mau repot ya. Iya. Kadang beda persepsi, ya udahlah nggak usah diajak, kita sendiri aja yang Iya, penting program ini benar. selesai gitu ya. Iya, gimana ini Mbak Sukma, apakah juga berkomitmen sama? Iya sih kalau saya. Atau nanti ketika sudah ada kegiatan lain ya sudahlah saya lupa gitu ya. Nah, ini nih.
Nah, makanya itu kemarin yang kita bagi tim itu kan tidak hanya dari mahasiswa, tapi juga ada dari warga sekitar. Nah, dari warga sekitar itu nanti kita itu kayak sering komunikasi, betul kata Mbak Enggar nanti. Lalu kalau seumpamanya kita ada kegiatan, ya kita kayak bukan memasrahkan sih, kayak seperti memberikan pendampingan kepada warga-warga yang telah kita bentuk tim itu. Jadi semisal kayak tim pengelola seperti saya, dari warga sana ada nih komplain kayak gini, Mbak, ininya rusak gitu mungkin nanti kita bisa bantu untuk kayak mendapatkan dana tambahannya bagaimana, atau nanti kayak dari kalau gitu kita nanti renovasi atau bagaimana, itu tetap nanti kayak ada komunikasi lebih lanjut seperti itu. Kalau kitanya sendiri sepertinya ya kalau ke sana langsung juga agak susah, jadi seperti itu. Bagaimana dengan Mbak Mega? Kalau untuk kami, karena kami memegang kunci dari promosinya, yaitu ada IG, Facebook, seperti itu ya enggak ya? Jadi mungkin keberlanjutannya dari situ kita bisa membantu mempromosikan, mengembangkan olahannya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih ke promosinya ya, karena memang kalau kalau melalui media sosial itu kan bisa dimanapun, kapanpun ya. Jaringannya luas sekali. Jaringannya luas. Dan Mbak Mega asli mana? Nganjuk, Kecamatan Nganjuk ya? Iya, betul sekali. Kalau Mbak Enggar berarti Gondang. Terus Mbak Sukma? Iya, Nganjuk juga. Nganjuk ya, Kecamatan Nganjuk ya. Iya. Dan tentunya juga teman-teman semuanya di 105,3 Ersal FM, tentu kita tahu banyak program-program yang luar biasa yang dilakukan oleh anak-anak muda, karena memang saatnya mereka berkarya untuk membangun Kabupaten Nganjuk lebih baik lagi. Iya, itu tidak bisa dilakukan perorangan ya atau perorganisasi, tapi harus nyawiji kalau kita bahasa Nganjuk. Ya, kita harus bersama-sama untuk membangun Kabupaten Nganjuk lebih baik, apalagi saat ini kan lagi trennya kan ke desa wisata ya, dimana bermunculan desa wisata, karena memang kita tahu bahwa wisata ini kan menghasilkan defisit yang luar biasa ya, dan masyarakat di sekitarnya itu juga terdampak baik, apalagi juga kalau yang tadi disampaikan sama Mbak Enggar ya, bagaimana pengolahannya, bagaimana pemasaran dengan baik, itu pasti akan menguntungkan warga-warga di sekitarnya. Dan harapannya ke depan apa? Harapannya untuk ke depan, program PHP 2D. Tentunya sesuai dengan judul proposal kami, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini. Jadi harapan kami ke depan dengan ini semoga masyarakat lebih terbantu dalam bidang ekonomi. Mungkin mereka bisa berjualan di situ, bisa memasarkan duriannya, seperti itu. Untuk Mbak Mega. Kalau saya sih harapannya semoga program-program yang seperti ini tuh selalu ada ya Mas. Jadi kalau semuanya kegiatan-kegiatan yang seperti ini selalu ada, itu kan akan banyak sekali desa-desa yang terbantu. Karena kan ada banyak desa yang belum terlirik oleh pemerintah gitu loh. Jadi kalau program-program kayak gini lewat mahasiswa seperti ini, kita itu tahu kayak tempat-tempat mana sih yang sebenarnya berpotensi tapi tidak dilirik gitu. Intinya jadi ini mengajak seluruh pemuda, seluruh mahasiswa untuk aktif ya, untuk peka kepada lingkungannya, untuk bersama-sama membangun dengan caranya. Salah satunya dengan mengajukan proposal ke Kemendikbud, dan alhamdulillah teman-teman dari HMPS Pendidikan Matematika ini berhasil. Dan harapannya banyak pemuda yang seperti itu gitu ya. Iya, harapannya seperti itu. Mbak Enggar, gimana harapan ke depannya? Untuk harapan sendiri sama sih sebenarnya, sudah dibahas semuanya. Jadi ya semoga untuk dari PHP 2D ini untuk Kampung Durian, semoga semua pembangunan cepat selesai dan dapat bermanfaat juga bagi seluruh masyarakat, bukan hanya Desa Bareng tapi juga dari wisatawan mungkin yang nanti mau naik ke Bukit Surga, sebelum naik ke Bukit Surga mampir dulu ke Kampung Durian kayak gitu kan. Jadi sama-sama saling menguntungkan.
dari saya. Sama-sama saling menguntungkan ya, menguntungkan semuanya, Iya, maksudnya menguntungkan gitu. masyarakat, Iya. menguntungkan pemerintah gitu ya. Benar sekali. Dan tak terasa juga ini sudah hampir 1 jam. Sudah hampir 1 jam perbincangan kita di sore hari ini. Tentunya di kesempatan kali ini Kampung Durian yakni salah satu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D dari Kemendikbud, yakni yang dilakukan dari teman-teman HMPS Pendidikan Matematika STK IPPGRI Nganjuk. Kita doakan semoga berjalan dengan lancar. Amin. Ya, sesuai dengan harapan, dan tentunya kita juga sudah tidak sabar untuk menikmati hasil kerja keras dari teman-teman semuanya. Mungkin di akhir perjumpaan ini, ya di hari ini ya, mungkin siapa tahu besok datang lagi sudah mempromosikan, Mas sudah jadi loh ini. Iya. Nah, 1 minggu ke depan kan kita nggak tahu. Iya. Siapa? Ya 1 minggu ke depan, Mas sudah jadi, Mas saya datang lagi ke Ersal ini ya, kita promosi lagi ya. Siapa tahu itu sudah jadi. Ada pesan di akhir perjumpaan kita di season ini. Silakan Mbak Enggar mulai. Sama saya. Pesan untuk semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, apa ya? Nantikan ya. Nantikan ya. Tunggu kami di Desa Bareng. Iya. Akan kami informasikan kapan launching untuk Kampung Durian. Pasti ada kejutan-kejutan Mas di situ nanti. Iya. Karena kita sudah mempersiapkan untuk bagaimana sih nanti pembukaan Kampung Durian dan sebagainya. Wow, ini Insya Allah. grand openingnya juga Iya, sudah dipikirkan ya. Nanti kami juga siap untuk meliput juga ya, teman-teman dari Kominfo juga nih pasti akan hadir untuk menemani teman-teman loncengnya ini ya, lonceng Kampung Durian. Ada pesan lagi dari Mbak Mega ya? Pesannya sih follow aja IG-nya dulu, nanti untuk program-program selanjutnya biar tahu gitu. Ya saya sudah follow ini IG-nya, saya nanti uploadan selanjutnya, jangan Siap, sampai 3 aja iya. gitu. Oke Mbak Sukma. Kalau dari saya pesannya untuk anak muda Indonesia aja. Lebih gimana? Mencintai lingkungan yang kalian punya, mengembangkan jati diri dan peka terhadap potensi yang dimiliki, gitu aja. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Terima di kasih. Studio Ersal Sama-sama. FM. Tentunya kami menunggu kapan loncengnya. Siap. Ya, kapan loncengnya hadir ke sini. Tentunya juga akan mempromosikan. Wah, ini loh Mas yang kemarin jadi ya. Ini loh pemirsa yang dulu ya kita bicarakan, ternyata sekarang sudah jadi gazebo-nya, sudah jadi gapuranya, sudah jadi tempat wisatanya, dan silakan datang bersama kami gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, Mas. terima kasih atas kehadirannya Terima di kasih. Studio Ersal FM. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.